Rabbani karena memang Allah dididik jadi orang pintar. Jadi ada orang yang menghafal Al-Quran, ada orang yang dihafal Al-Quran. Kalau orang yang hafal Al-Quran, yang dihafal oleh Al-Quran, kapan dia mau mengeluarkan ayatnya, Allah tambahkan ayatnya. Ada dihafal Al-Quran. Kalau menghafal, ingat-ingat apa ayat, kadang-kadang lupa. Oleh karena itu kata Imam Ali ada alim Rabbani, ada alim, ada sabiqun najat, belajar kemudian sukses. Ada yang akhirul alim, la alim wala alim. Itu sekali yang jelas dapat, tidak dapat, tidak apa-apa. Bab maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalhu min mau'idatin ilm kay la yanfiru. Qala hadatsana Muhammad bin Yusuf qala akhbarana Sufyan an al-A'mash an abihi an Wa'il an Ibn Mas'ud qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalna bil mau'idati fil ayyam karahatu sa'ama alaina. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيروا يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. Gampangkan semuanya, jangan dipersulit. Dalam hadis mengatakan barang siapa yang mempersulit kepada umat ini sebuah permasalahan, baik itu dalam hukum atau mempersulitkan orang untuk memahami hukum-hukum Allah, Allah sulitkan juga buat dia. Allah masyukur sakit hati di umat. Rasul mendoakan, ya Allah sulitkanlah orang yang menyulitkan umat itu. Makanya gampang. Maksudnya ya, itu tadi al-faqih menggampangkan orang, tidak menggampangkan orang melakukan dosa dan juga tidak bikin putus asa orang dalam mengharapkan Allah. Ada lagi. Jadi basyiru wala tunafiru. Kasihlah kabar berita gembira, jangan yang menakut-nakutkan, jangan takuti orang terus. Yang senang-senang. Dia takut kira-kira kalau dia terlalu senang ditakuti. Kalau takut jangan terlalu ditakuti, putus asa nanti. Yasir. Jadi kata ulama sebetulnya besar dan beratnya itu sebuah musibah yang menimpa kita adalah besar dan kecilnya hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah besar, tidak ada masalahnya dunia. Karena dunia itu kata Habib Ahmad Al-Bab, dunia pakai besar dua. Habib Ahmad. Jadi kalau kita lihat film, kita punya masalah gitu. Setagihan apapun film tidak. Kenapa? Karena fokus kita ada yang kita pikir. Begitu juga kalau kita kuat hubungannya dengan Allah, tidak ada pengaruhnya gitu. Karena kita bersama Allah. Oleh karena itu saya dulu pernah mau bangun masjid, atau mau bangun pondok, ngomong sama. Jadi Umi bilang, ini masjidnya bikin pondok. Loh, masjidnya kan Baitullah, Allah yang bikin. Kalau pondok kan kita ini program kita pondok. Jadi kita ada campuran kita, tapi kalau masjid rumah Allah. Ayo Umar datang, Habib doakan. Saya Umar berdoa, Alik kalbak ilal gawi, tegawah. Kita ini lemah, gantungkan sama Allah, dia jadi kuat. Jangan berharap sama orang, jalan. Betul. Ketika begitu ada orang lihat, ini masjidnya itu kan Habib. Anda bilang ini rumah Allah, Allah yang bikin ketenangan. Ini ada orang yang bilang, asal gantungkan kepada Allah. Tidak ada yang besar, kata ulama. Tidak ada. Makanya ada sesuatu badui, bukan kepala yang punya suaminya, istrinya lewat. Kalau masalah yang kau pikirkan itu akhirat, mudah-mudahan Allah tambah. Disumpah pikirkan akhirat bagaimana. Kalau masalah dunia, mudah-mudahan gimana. Yang dipikirkan sesuatu yang dipikirkan. Kenapa kita makmur? Kenapa kita selalu merasa tidak cukup? Karena terlalu banyak. Hayalan kita itu banyak. Mau ini, mau itu tidak cukup. Padahal kalau sudah kenyang, bantal itu kena sih. Berangkat, mulai. Bangun, baru ada lagi masalah. Oleh karena itu, kata Luqman Al-Hakim, katakan Al-Hakim, wahai anakku, aku sudah memikul beban yang paling berat. Tapi ketika aku letakkan pesantren, tapi aku tidak merasa memikul beban yang paling berat seperti utang. Utang ini biar itu masih dipikul.
bangun tidur, akhirnya apa? Ujung-ujungnya kata ulama mimpi dapat harta karun. Mimpi ini dapat macam-macam peninggalan, dikasih mimpi-mimpi yang macam-macam. Allah. Soalnya ahli Bani Alawi ini, Bani Alawi aslinya meniru. Meniru siapa? Meniru apa? Kakek. Jadi karena mereka hebat, kenapa? Karena suka niru. Mereka meniru para kakek-kakeknya, apa-apa sampai kepada baginda Rasul. Ini yang tidak didapat yang lain. Kalau yang lain boleh ambil dari Quran, boleh ambil dari hadis. Tapi caranya ngambil ini seperti apa? Sehingga banyak orang bersikap salah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena bukan sahabat. Oh, sahabat kan enak. Yang tidak mereka punya itu tangga kedua, tangga ketiga. Al-Quran, hadis, tangga yang ketiga yang dikatakan salah. Caranya seperti apa? Ini sudah ada. Kalau mau bikin rawon, caranya namanya bumbunya ini. Mau bikin semuanya ini. Caranya seperti apa? Saya kasih tahu. Akhirnya semuanya rasanya apa? Dicoba. Kalau salah, tidak. Salah sudah memberikan contoh. Ini loh, jalan kita seperti ini, sembahyang kita seperti ini, duduk kita seperti ini, sehingga tidak ada ikhtilaf. Salah kalau ditanya, mazhabnya apa? Syafi'i. Namanya. Kayak kita ditanya, ente rumahnya di mana? Di Pangkalan Bun. Selesai. Kecuali orang yang ingin tahu Pangkalan Bun itu di mana. Ini mau ke rumah, kasih nomor HP khusus. Nggak mungkin soal Pangkalan Bun milik kita. Tetapi kalau kita lihat mereka punya kaifiah sendiri. Jangankan dalam ibadah, dalam kebiasaan pun mereka lestarikan. Apa yang dikerjakan bagi Muqaddam sampai sekarang masih dikerjakan bersama. Apa yang dikerjakan para ulama sehingga mereka tidak bisa tertipu di dalam urusan mengamalkan. Bersudur, bersih hati, tidak perlu sangka kepada siapapun. Salah itu tidak pernah perlu sangka kepada siapa. Ada sofaul qulub, persyaratan untuk mengidentifikasi Allah bersih hati. Sehingga kadang-kadang baginda Rasul datang keluar, ketika berjalan di luar ada sahabat datang. Kata Rasul, jangan. Cerita bagus enggak? Yang dia mau ceritakan saudara jangan. Anak ingin hati ini ada problem, ingin santai. Dikatakan Sayyid dulu. Dikatakan Sayyidil Anbiya. Apa yang dikatakan Sayyid itu? Yafirru ilaihi inda syada'id. Jadi dikatakan pemimpin itu tempat di mana orang menuangkan masyakil-masyakilnya, musibah-musibahnya, masalah-masalahnya dituangkan kepada Sayyid. Itu kata Sayyid. Jadi kalau Sayyid tidak punya masalah, tidak mau masalah, jangan jadi Sayyid. Sayyid itu tempat permasalahan. Jadi kata orang ini Sayyid tidak bisa, berarti kita mengadu tidak bisa keluar. Apalagi Sayyidnya profesor, lebih enak lagi. Lebih pintar lagi. Biasa lagi. Salah itu nggak mau dunia kata Hikmat, jangan salahkan. Yang dilihat bagi Muqaddam, bagi Muqaddam dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Setiap hari itu potong onta untuk tamunya. Dikiranya miskin salah. Saya salah. Baginda Rasul itu banyak, tapi beliau untuk dia sendiri tidak hidup sederhana. Ada satu badui datang dari kampung. Kata ya Muhammad, ini bima ata'aka Allah. Berikan kepada aku apa yang telah diberikan oleh Tuhanmu. Kata baginda Rasul kita, ila wadi. Pergi kau ke gunung. Ada gunung. Jadi kalau ada dua gunung terus ada apa? Itu wadi. Itu hamil wadi. Jika di situ katanya sadat ma baina jabalain. Ada kambing memenuhi lembah itu. Khudh masyid, ambil yang kau mau. Kata ulama, diambil dan disisakan walaupun satu ekor, diambil semua sampai itu. Dibawa semuanya, dibawa. Kebetulan dia kepala suku. Dibawa. Kata dia apa? Ya do, aslimu, inna Muhammadan yu'ti ma lam yakhshaf laka. Ayo kita masuk Islam semuanya, sekampung kita masuk Islam. Muhammad ini kalau ngasih dan aku miskin. Tidak ada. Sampai dikasih tanya, nanti kalau buka puasa ada yang, ya katanya tidak mau. Tidak ada sisa yang miskin ke orang begitu. Untuk orang bukan berarti miskin. Syekh Abu Bakar bisa. Habib Umar. Apalagi musim jalan Nabi Allah. Nah, tanya berapa ya? 30-40 tahun itu tamu. Ini cuma satu ekor hampir setengah apa sih kan habis kan? Tak habis.
kebanyakan kambing. Ada yang bilang kambing saya. Ini al-faqih al-muqaddam itu setiap hari menginfakkan. Habib Hussein Syekh Abu Bakar, beliau punya rumah seperti istana. Sampai orang-orang mengatakan, oh ini Habib Hussein Syekh Abu Bakar katanya sufi, kok rumahnya kayak istana kayak gini. Dalam hati tadi dia seorang guru, ada masyarakat mengatakan, Habib Hussein keluar dari rumahnya terus mengatakan, ya Syekh, hidup-hidup anak mau hidup kamu. Yang cinta sama anak itu dunia, anak tidak cinta sama dunia. Nah, ini kalau tidak percaya ini, sudah bisa. Korma yang keras, kering, tidak dimakan. Onta ada makan. Onta ada makan. Kecuali diampel, dibeli. Diampel, itu besar dikumpulkan sama Habib Hussein, dikirimkan ke Khaybar. Khaybar tempat korma. Kirim kerupuk ke sini, sini atau kirim baju sasirangan ke Banjar, nah, bikin sasirangan di Jawa gitu, atau kirim tapai ke orang Bondowoso. Ini kirim desain korma yang paling buruk dikirim ke Khaybar. Sampai ada peribahasa mengatakan, utang beri Khaybarin wa ta'limu Zaidin ilmul faraidi. Memberi hadiah kepada orang Khaybar korma. Ini sama dengan kasih baju sasirangan ke orang Banjar. Senang deh? Apa? Biasa. Nah ini Khaybar dikirimi besir dari Tarim. Besir itu orang tidak mau makan. Dikirim sama Habib Hussein. Ini biasa, ini besir. Kirim semuanya ke Khaybar. Ada satu orang yang menerima kiriman Habib Hussein. Ini Habib Hussein kirim besir buat apa ini? Nah, tapi mungkin ada rahasia, ada hikmah semuanya. Sudah, dan nanggung-nanggung katanya ulama. Ngirimnya seperahu. Taruh, langsung disuruh bawa ke budak. Lama-lama, taruhnya ada perahu datang. Lewat Syekh. Usin aja itu Syekh. Ayo, datang. Dibuka, ada kapal katanya datang. Dilihat AC fulus. Wah, kapal. Dari mana nih? Itu biasanya dulu yang dijual ke Khaybar. Bagaimana caranya? Kok bisa lagi? Ternyata di Khaybar ditaruh sama orang-orangnya Habib Hussein juga. Pada waktu itu ada penyakit perut. Nah, dia semuanya sudah Khaybar. Pernah ke dokter ini semuanya mewabah. Termasuk si penjual korma ini kena juga, anak-anaknya kena. Sudah habis pikirnya, obat sana, obat sini. Akhirnya dia pikir, ada kormanya habis. Mungkin jadi obat. Diambil satu kasihan semua. Wah, dia jual per biji. Korma itu dia jual per biji untuk obatnya sakit perut. Laku, lebih dari yang jual. Satu, jual sekilo berapa? Ini sebiji di perut. Akhirnya seperahu. Ini katanya Habib Hussein. Ini, anak mau hibuahi begini. Aku tidak cinta dengan dia. Makanya kalau suka sama dunia, kita lepaskan Allah, habis itu kita dibuat. Tapi kita tidak melepaskan Allah, dunia itu. Oleh karena itu kata Habib Haddad, dunia dhillul akhir. Dunia itu adalah bayangan akhirat. Kenapa harus? Why not cari bayangan? Jadi jangan cari bayangan, cari istilahnya. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, ad-dunya bintul akhir. Dunia itu anaknya akhirat. Kalau ambil ibunya, tidak boleh kawin anaknya. Kalau kawin anaknya, tidak boleh. Ad-dunya kal bakarat as-su'bah. In khallaitahu. Katanya ad-dunya kal bakarat as-su'bah. In masakta bi ra'siha, gasahatka. Wa in masakta bidaili haramahatka wal jadda lil haqqi la tutuba. Dunia itu seperti apa? Seperti sapi yang bilang. Dia pegang tanduknya. Nah, pegang buntutnya. Kata orang Arab diketek. Dia tendang ini. Orang yang berakal apa?
biarkan sampai itu. Kita tunggu payahnya aja deh. Yang paling bodoh siapa? Matador. Dia ikut, wah, masuk makan. Besok bangun lagi dia. Apa? Jangan bermain-main. Kata satu orang datang sama Habibullah, Habib, doa saya tinggal bagi Mugaddam minta dunia. Sama Habibullah itu tidak takut sama dunia. Tidak apa-apa jadi dunia, tapi ada yang ngelakuin tidak apa-apa. Pas jalan. Allah khuruj min qalbi kullu qadam di dunia kullu mahallin khalq kullu yamilu bi ila ma'siyati. Dari keluarga. Jadi tidak bagi Mugaddam minta. Kita hanya tidak bagi Mugaddam. Kita sama jadi tidak bagi Mugaddam, jangan tidak sama apa dunia. Mau bikin hal lagi. Itulah para ulama salaf, orang-orang yang punya ta'alluq sama salaf selalu menghormati ulama. Kita apa yang diajarkan, itu diajarkan sama. Mereka tidak pernah mengganggu dan merusak apa yang sudah ada. Itu kebiasaan para ulama salaf. Makanya lihat para wali songo itu merubah nama yang ada dia. Ya wayang tetap wayang, tapi ceritanya dia rubah gitu. Jika tidak merubah apa yang sudah ada, dan isinya dirubah. Jadi kebiasaan sudah. Oleh karena itu kata Habib Muhammad bin Hasan, nahnu ra'ayna katsir min ulama fi hadhihi al-badr yukarriruna al-kutub ala ma huwa 'alaiha ma'al amal kayfa. Kami banyak sekali melihat ulama-ulama di tarikh ini, mereka baca kitab apa yang dibaca orang. Ya, tetapi kalau dalam pengamalan ada caranya. Oleh karena itu kata orang Arab, ilbas kaman nas. Kalau pakaiannya orang baca ini ikut. Watakul kamadasya, dan kalau dia mau makan di rumahnya. Apa yang dia mau makan? Jangan di depan orang. Kalau pakaian, jangan orang pakai ini deh lain-lain pakaian. Ya, ini ulama salaf itu mereka dalam urusan mujamalah luar biasa. Akhlaknya hanya jauh. Ali bin Syekh Abu Bakar datang sama rumahnya orang yang kaya. Ini Habib, ini Masya Allah, ini untuk obat ini. Masya Allah. Masya Allah. Ini baik. Ada nggak? Masya Allah. Ini doakan papanya. Masya Allah. Kan ada lupa. Tapi ke rumah, ayo dapet. Habib, mana? Kita mujamalahnya luar biasa. Gila kita mujamalah mereka. Oh, kayak sudah jadi wali kalau diangkat sama mereka. Mana? Begitu akhlak. Ini akhlak. Habib, Habib, sudah ya ambil itu. Kita sudah punya sendiri. Nah begitu mereka. Jangan ini, wah ini bah. Kan kalau sebelum berdakwah sudah tinggal sama dia. Angkat dulu dengan dia. Ya nanti malu sendiri. Kalau kita angkat, insyaallah bagus. Ayo Umar kalau sabar. Ya itu ngomong ulama semua. Sudah itu beliau. Kalau sudah beliau ngomong, ngomong lagi. Habib, berapa lagi anak ngomong? Dari depan itu. Yang dibuat. Karena apa yang beliau paparkan, Ayo Umar lebih jelas lagi mengomongkan. Seperti yang dikatakan. Tapi habis punya beliau lebih ini.